Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang menarik seputaran Trihitekarana. Diperkenalkan, saya Imade Sudarman Utama adalah mahasiswa program S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Undiksa. Baik, kita langsung ke topik. Nah, yang pertama itu adalah hakikat dari Trihitekarana. Ya, Trihitekarana merupakan konsep kehidupan yang berasal dari ajaran agama Hindu yang memiliki arti 3 penyebab kebahagiaan. Trihitakarana atau THK itu terdiri atas 3 kata, yaitu Tri yang berarti 3, Hita yang berarti sejahtera atau damai atau harmoni, dan Karana yang berarti penyebab atau sumber. Berdasarkan hal tersebut, Trihitakarana adalah 3 sumber yang menjadi landasan terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera, meliputi pentingnya dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau disebut dengan prayangan, manusia dengan lingkungan atau disebut dengan palemahan, dan manusia dengan manusia atau disebut dengan pawongan. Ketiga sumber tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama yang lain. Nah, berikut akan disampaikan terkait dengan contoh penerapan Trihitakarana dalam rumah tangga. Itu melalui perahyangan, jadi melakukan persembahyangan sehari-hari. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai spiritual yang khusus pada anak, yang bertujuan untuk menumbuhkan pribadi yang berakhlak pada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya dari pawongan, di sini saling menghormati dan kasih sayang dalam membangun hubungan harmonis, menjalin komunikasi terbuka dan setia terhadap pasangan. Nah, sebagai orang tua untuk menjadi teladan bagi anak terhadap perkataan maupun perilaku. Nah, berikutnya, pelemahan, jadi menjaga kebersihan lingkungan rumah, hemat energi dan air. Khusus pada anak, itu mengajarkan untuk menyayangi tumbuhan dan hewan peliharaan di rumah. Nah, selanjutnya, penerapan Trihitakarana di lingkungan sekolah. Jadi, berawal juga dari perahyangan, yaitu melakukan doa sebelum dan setelah selesai proses pembelajaran. Kemudian melakukan Trisandya sesuai waktu dan persembahyangan pada hari-hari suci seperti Purnama Tilem, Hari Raya Saraswati, dan juga Galungan Kuningan. Kemudian integrasikan dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan juga termasuk dalam proses pembelajaran dan kegiatan P5, yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Berikutnya dari pawongan, yaitu melakukan program sekolah ramah anak, memiliki kesepakatan-kesepakatan dalam belajar IPA, seperti saling menghormati, memiliki budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, inilah yang dilakukan dalam bagian pawongan. Berikutnya, pada pelemahan, yaitu memiliki program peduli lingkungan dengan melakukan dan menjaga kebersihan lingkungan belajar. Jadi melakukan pembelajaran proyek, penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini bisa mengelola sampah, dari organik bisa menjadi pupuk, dan dari anorganik bisa menjadi kerajinan-kerajinan yang memiliki kebermanfaatan dan nilai ekonomi. Berikutnya, nah, ini penerapan Trihitakarana dalam masyarakat. Jadi dari perahyangan, ini melakukan persembahyangan upacara keagamaan di desa setempat dan membuat serta ngayah adat di pura. Nah, itulah kegiatan-kegiatan perahyangan.
Kemudian kalau Pawongan, itu melakukan ngayah atau gotong royong melalui adat dalam membantu sesama dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu ngayah ini istilah di Bali ya. Jadi ngayah itu gotong royong. Nah, berikutnya di pelemahan, itu melakukan gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan, yaitu lingkup banjar. Ini yang rutin dilaksanakan. Kemudian melakukan upacara tumpak landep sebagai wujud syukur atas berkah yang telah diberikan untuk kehidupan. Ini tumpak landep ini kearifan lokal dari masyarakat Bali, khususnya pada agama Hindu. Dan juga ada tumpak kandang, yaitu sebagai bukti juga rasa syukur terhadap hewan-hewan ternak. Nah, ini kepedulian terhadap lingkungan, yaitu termasuk dalam pelemahan dalam konsep Trihita Karana. Tentu dalam penerapan Trihita Karana itu juga ditemukan tantangan-tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti halnya yang pertama, itu mengelola lahan sempit untuk melakukan pembangunan dengan memperhatikan itu konsep utama Madya dan Nista Mandala. Kemudian tantangan yang berikutnya ini menjadi teladan. Nah, ini penting sekali nih, menjadi teladan dalam perkataan dan perilaku bagi keluarga dan lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga itu mengelola sampah rumah tangga sehingga ramah terhadap lingkungan. Nah, itulah tantangan-tantangan yang memang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus bagaimana solusinya? Yaitu yang pertama, di sini menerapkan konsep Trimandala dengan minimal tempat suci berada di hulu atau di luanan. Nah, ini bahasa kearifan lokalnya ya, di luanan atau kaje kangin, gitu ya. Berikutnya balai dan baru membuat pada area Nista digunakan sebagai kamar mandi. Nah, itu. Berikutnya menumbuhkan nilai reflektif pada diri. Jadi nilai reflektif ini sangat penting untuk ditumbuhkan di setiap individu. Dan belajar selalu dalam mengelola kompetensi sosial emosional. Dan yang terakhir, nah di sini merencanakan ada tebo modern, ini bisa menjadi solusi yang terbaik ya. Dan sampah-sampah organik diolah menjadi pupuk yang ramah terhadap lingkungan. Nah, itu merupakan solusi dari penerapan THK yang mengalami tantangan-tantangan seperti sebelumnya disampaikan. Nah, berikutnya di sini ada temuan artikel yang sangat menarik, yaitu berjudul Implementation Model of the Trihita Karana Concept in the Media Promotion of Tourism in Bali, Indonesia. Ya, jadi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya pengaruh pariwisata, saat ini bahwa konsep Trihita Karana itu secara bertahap telah diabaikan oleh konsep lain yang berasal dari luar yang belum tentu cocok untuk diterapkan khususnya di Bali. Itu dalam hal promosi Bali untuk kepentingan pariwisata. Jadi melalui masalah tersebut, jadi artikel ini memberikan pemahaman tentang 3 poin utama. Yaitu yang pertama tentang konsep Trihita Karana, yang kedua tentang media promosi, dan yang ketiga tips untuk merancang media promosi pariwisata berdasarkan Trihita Karana. Jadi penelitian artikel ini menggunakan metode semiotik interpretasi kualitatif. Ya. Nah, artikel ini menghubungkan antara konsep Trihita Karana dan desain media promosi. Yaitu yang pertama perahyangan. Jadi, dengan perahyangan dengan tidak menampilkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama seperti sila ke-1, Pancasila. Yang kedua, dari Pawongan dengan integrasikan elemen desain mampu membina hubungan baik antar manusia dan tidak menyebabkan konflik antar individu ataupun kelompok seperti etnis, agama, dan ras. Dan yang ketiga dari segi pelemahan,
dengan integrasikan elemen desain yang dapat menumbuhkan dan mengundang untuk pelestarian serta ramah terhadap lingkungan. Ya, nah itu bisa dilihat pada gambar yang tersedia di layar. Nah, itu dari kedua gambar itu adalah merupakan promosi dari pariwisata yang dimana sudah mencantumkan khususnya identitas dari budaya Bali. Nah, konsep THK dalam promosikan konsep THK dalam promosikan pariwisata Bali itu dapat diterapkan melalui media promosi desain logo, brosur, reklame, kartu nama, stiker, dan lain-lain. Sehingga pesan yang disampaikan melalui simbol-simbol tersebut itu merupakan kombinasi dari pikiran dan perasaan, ya, menjadi sebuah ide yang memiliki identitas dari budaya Bali. Hal ini dapat menyampaikan ide konsep Trihita Karana yang memprioritaskan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Jadi media promosi tentu dapat mencapai keharmonisan antara bisnis dan budaya yang akan tercipta serta dapat membentuk identitas lokal yang bukan hanya memperhatikan keuntungan bisnis, tapi lebih pada cinta alam dan isinya. Nah, sangat menarik bukan dari temuan artikel tersebut. Nah, berikut saya lanjutkan. Nah, terkait dengan penerapan Trihita Karana dalam era modernisasi teknologi. Itu dari dua hal. Yang pertama dari segi pembangunan, itu yang kedua dari segi pelestarian lingkungan. Nah, dari yang pertama, itu pemerintah memiliki integritasnya dalam membuat dan tegas terhadap kebijakan tentang pelanggaran dalam alih fungsi lahan hijau ini sebagai pembangunan serta eksploitasi hutan. Nah, berikutnya pihak terkait ya gencar untuk melakukan sosialisasi sehingga pemahaman konsep Trihita Karana itu merata di masyarakat. Melakukan pembangunan ekonomi secara merata, khusus di Bali. Jadi aktivitas sosial manusia juga menjadi efektif, efisien, dan produktif. Nah, berikutnya di pelestarian lingkungan. Jadi pemerintah mampu mendorong dan memfasilitasi menuju pertanian organik. Jadi pemerintah desa mendorong dan fasilitasi warga dalam mengelola sampah keluarga dengan bijaksana. Kemudian integritas pemerintah dalam tegas terhadap hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pelaku industri yang ramah. Ya. Nah, demikian penerapan THK dalam era modernisasi teknologi. Baik, dilanjutkan. Nah, terkait permasalahan-permasalahan yang tidak relevan terhadap konsep Trihita Karana, yaitu ada penggunaan pupuk dan pestisida sintetis dalam bidang pertanian. Kemudian berikutnya ada eksploitasi lahan hutan sebagai perkebunan, sampah tidak terkelola, kemudian karakter peserta didik, nah ini dalam konteks sekolah, ini mudah menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Nah, berikut ditawarkan beberapa solusi. Jadi yang pertama, itu pihak pemerintah yang terkait memberikan penyuluhan secara berkala pada para petani dan memfasilitasi dalam pengelolaan pertanian organik. Berikutnya, pihak pemerintah tegas dalam pelanggaran perusakan lahan hutan. Nah, itu penting. Kemudian solusi yang ketiga, itu melalui pemerintah desa memberikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah organik kepada masyarakatnya. Selanjutnya bisa membuat bank sampah sehingga sampah dari lingkup desa itu bisa terkelola dengan mandiri. Yang terakhir, itu sekolah memiliki program yang menumbuhkan disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif ini sangat penting, perlu digencarkan di setiap sekolah.
Karena disiplin positif ini muncul ini adalah dengan didasari atas nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Nah, ini penting. Sehingga dengan tumbuhnya disiplin positif, tentu karakter terutama pada konsep Trihita Karana pada Pawongan ini bisa berjalan dengan efektif. Nah, baik demikian yang bisa saya sampaikan dalam topik yang luar biasa pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, salam harmoni.